Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini walaupun kita tidak bisa kajian secara offline, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya. Ya, kita masih bisa melaksanakan kajian secara online. Dan kita masih bahas hadis yang kedua dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya ini. Dan di hadis yang kedua ini kita sudah sampai kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anil iman. Ya, Jibril berkata, ya wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Ya, apa itu iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam ini dengan mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beliau mengatakan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan kepada hari kiamat. Dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Inilah dia rukun iman, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril tatkala Jibril bertanya tentang definisi iman. Ya, apa itu iman? Maka Nabi SAW menjawab dengan definisi dengan rukun iman. Ya, rukun iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat, engkau beriman kepada kitab-kitab, engkau beriman kepada para rasul, dan engkau beriman kepada hari kiamat, dan juga engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah, kalau seseorang mengingkari salah satu dari rukun iman ini, maka sungguh dia telah kufur, keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billah, al-imanu billah yatadammanu arba'ata asya'. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, beriman kepada Allah itu meliputi 4 hal. Ya. Seorang muslim ketika dia mengatakan saya beriman kepada Allah, berarti dia harus mengimani dari Allah Subhanahu wa taala ini 4 hal. Jika dia meninggalkan salah satu dari 4 hal ini, maka tidaklah sempurna keimanannya, bahkan bisa kufur, bisa keluar dari Islam. Dia tidak bisa dikatakan seorang mukmin seandainya dia meninggalkan salah satu dari yang 4 ini. Yang pertama adalah al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Maka ini yang harus kita imani, ini yang harus kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Faman ankara Allah ta'ala falaisa bimu'min. Siapa saja yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan mukmin. Dia bukan seorang mukmin.
Wa ma'adzalik la yumkin an yujada ahadun yunkiru wujudallahi ta'ala biqararati nafsihi. Ya, tidak mungkin kata Syekh, mustahil ada orang yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala tapi dia meyakini dirinya ada. Ini mustahil. Ya, logika kitanya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita meyakini bahwasanya meja ini, ya, meja ini terbuat dari kayu. Meja ini terbuat dari kayu. Kita meyakini bahwasanya meja ini dari kayu. Tapi kita mengingkari adanya pohon. Maka tentu saja ini sesuatu yang tidak logis. Ya, ini sesuatu yang tidak logis. Dia meyakini meja ini terbuat dari kayu, tapi dia mengingkari bahwasanya pohon itu tidak ada. Demikian juga kata Syekh, sesuatu yang tidak logis ketika seseorang dia meyakini dirinya ada, tapi dia mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak masuk akal. Ya, ini tidak masuk akal. Artinya ya kalau bahasa kasarnya ini orang gila ini. Yang seperti ini. Dia mengingkari Allah itu tidak, dia mengingkari wujudnya Allah. Allah itu tidak ada katanya. Tapi dia yakin dirinya ada. Ya, sebagaimana keyakinan orang-orang ateis. Ya, mereka meyakini bahwasanya bumi ini tercipta begitu saja. Mereka tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak yakin akan keberadaan Tuhan. Mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Ya, orang-orang ateis atau orang-orang komunis. Maka ini kita katakan orang-orang model seperti ini orang gila ini. Ya. Kenapa orang gila? Ya, mereka yakin dirinya ada, tapi mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Maka mustahil mereka ada sementara yang menciptakan mereka tidak ada. Ya. Sesuatu yang sesuai dengan akal atau sesuatu yang logis itu adalah ketika ciptaan ada, maka pasti sang pencipta juga ada. Ya, sang pencipta juga ada. Maka disinilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidak akan mungkin ada seseorang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sementara dia meyakini dirinya ada. Hatta Fir'aun alladzi qala li Musa. Ya, ini mustahil. Ya, keyakinan orang ateis ini adalah keyakinan orang-orang yang mereka mengatakan di depan orang bahwasanya bumi ini tercipta begitu saja, tidak ada yang namanya Tuhan. Mereka mengingkari keberadaan Tuhan, mereka tidak beragama sama sekali. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan sebenarnya mereka meyakini adanya Tuhan. Ya. Sebenarnya mereka meyakini adanya Tuhan. Sampai gembong mereka sekalipun, Fir'aun, hatta Fir'aun alladzi qala li Musa. Fir'aun yang berkata kepada Musa alaihissalam, "Ma rabbul alamin?" Ya, kana muqirran billahi. Qala lahu Musa. Ya. Yaitu tatkala Musa berkata kepada Fir'aun, "Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira." Ya, Allah Subhanahu wa taala menukil di dalam surah Al-Isra ayat 102 ketika Fir'aun mengatakan tidak ada yang namanya Tuhan, dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan dirinya lah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata dia. Aku adalah Tuhan kalian yang tinggi, kata Fir'aun. Maka Musa mengatakan, sungguh wahai Fir'aun, engkau sudah mengetahui tidaklah ada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, basaira, kecuali Rabbus samawati wal ard, kecuali Rabb pemilik yang mengatur langit dan bumi. Basaira, sebagai bukti, ya, sebagai bayan, ya. Tidak ada yang menurunkan mukjizat ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, kata Musa alaihissalam. Dan engkau yakin itu. Ini juga Allah Subhanahu wa taala nukil di dalam surah An-Naml. Ya, dia mengingkari dengan lisannya, lakinnahu jahidun. Kama qala Allah taala. Dia mengingkari dengan lisannya tapi hatinya meyakini. Hakikatnya sebenarnya hatinya meyakini. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah An-Naml, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzuluman wa 'uluwan. Ya, mereka mengingkarinya. Mereka menentangnya. Mereka mengatakan Allah itu tidak ada. Ya, wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka meyakininya. Mereka meyakini adanya Tuhan.
Zulman wa uluwan. Mereka mengingkarinya karena kezaliman mereka. Mereka zalim kepada diri mereka sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uluwan, dan mereka sombong. Mereka merasa tinggi, mereka merasa punya ilmu, mereka merasa wah, mereka merasa segala-galanya. Nah, ini dia ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan umumnya orang-orang yang ingkar itu adalah orang-orang yang merasa sombong. Orang-orang yang merasa sok berilmu. Orang-orang yang merasa sok pintar dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa pintar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah, orang-orang yang mengingkari keberadaan Tuhan, itu umumnya adalah orang-orang yang merasa sok pintar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia makhluk, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Jadi ketika seseorang meyakini dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus meyakini Allah itu ada. Meskipun saat ini dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, namun tanda-tandanya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merupakan tanda. Adanya kita menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana angin, ya kita tidak melihat angin, tapi kita mengetahui adanya angin itu dari tanda-tandanya. Tatkala dingin, maka ini menunjukkan adanya angin. Ya. Maka demikian juga ikhwan fillah, bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu ada, meskipun sekarang ini kita tidak melihatnya. Karena kita mengimaninya dari tanda-tandanya. Ya, adanya kita, adanya langit dan bumi ini, adanya alam semesta. Ini menunjukkan adanya yang menciptakan, adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imanu bi-infiradihi bi-rububiyah. Yang kedua, tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, pengaturan Allah. Bahwasanya Allah Maha Tunggal dalam mengatur semuanya. Allah sendiri yang mengatur semuanya. Tidak ada syarik di sini. Tidak ada sekutu yang mengatur semuanya. Ai tu'minu bi annahu wahdahu rabb wa annahu munfaridun bi rububiyyah wa rabb huwal khaliqul malikul mudabbir. Kita beriman bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Maha Pengatur. Dia sendiri yang mengatur semua alam ini. Masya Allah, bayangkan ikhwani fiddin, berputarnya bumi ini, beredarnya bumi ini, ya, beredarnya bintang-bintang, berputarnya bintang-bintang, ya, bertiupnya angin, berhembusnya angin, ya, kemudian ya, air laut yang bergelombang dari tepi pantai, ya, di lautan, di tengah lautan dan sampai ke tepi pantai. Kemudian berjalannya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kemudian setiap mereka mendapatkan rezeki, mendapatkan apa yang mereka cari. Maka ini semuanya adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca setiap hari, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur semua alam. Selain Allah semua alam, kita termasuk alam. Anda yang saat ini sedang melihat, yang saat ini sedang menonton, dengan posisi duduk Anda, maka itu termasuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Rabb ini yaitu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Rabb artinya yang mencipta, yang menguasai dan yang mengatur. Ya. Kita termasuk ciptaan Allah. Apa yang kita lakukan adalah ciptaan Allah. Sebagaimana Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian dan Allah yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Jadi gerakan manusia dan bahkan kebijakan-kebijakan manusia, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang ada di belahan dunia ini, kebijakan-kebijakan mereka termasuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Ini ikhwan fiddin. Dan semua pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah buat semuanya baik. Ya. Maka dari itu ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan wabah di kondisi sekarang ini, maka pasti ada hikmahnya. Tidak ada satupun yang tidak punya hikmah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rencana Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kondisi kita sekarang ini merupakan rencana yang terbaik. Rencana yang terbaik untuk umatnya. Karena ini adalah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua alam. Maka ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, hendaknya kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengatur. Ya, kita mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Famanil ladzi khalaqas samawati wal ard? Allahu azza wa jalla. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah azza wa jalla. Wamanil ladzi khalaqal bashar? Siapa yang menciptakan manusia? Allah azza wa jalla. Waman yamliku tadbir samawati wal ard? Allah azza wa jalla. Siapa yang mengatur langit ini, yang mengatur bumi ini? Allah azza wa jalla. Maka ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, semua yang terjadi di permukaan bumi ini tidak ada yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Semua memang sudah Allah rencanakan. Sejak bahkan semua sudah Allah tulis sejak 50 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini. Semua kejadian-kejadian yang kita rasakan itu sudah Allah catat 50 tahun sejak sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini. Masya Allah, luar biasa ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi ya, sebagai seorang mukmin kita akan merasa nyaman, merasa tenang tatkala kita mengetahui semuanya ini adalah di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka gundah gulana dengan adanya wabah ini. Mereka gundah gulana, mereka bingung, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, mereka panik. Adapun Muslim tidak. Ya, mereka meyakini bahwasanya semua ini pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan memang sudah Allah rencanakan, dan rencana Allah Subhanahu wa taala itu adalah rencana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Ats-tsalits, yang ketiga, ya tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga itu adalah al-imanu bimfiradihi bil uluhiyah. Beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang semata-mata berhak untuk disembah. Ya. Kalau keimanan kepada rububiyah, maka orang-orang kafir juga mengimani ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang kafir. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, bilang sama orang-orang kafir, katakanlah, man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim? Siapa Rabb langit dan bumi, yang mengatur langit dan bumi dan yang memiliki arsy yang sangat besar? Sayaquluna lillah, mereka akan bilang Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka beriman bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta. Mereka beriman Allah yang memberi rezeki, mereka beriman Allah yang menghidupkan, mereka beriman Allah yang mematikan. Ya. Jadi tatkala seseorang hanya mengimani ini saja, dia belum dikatakan sebagai seorang muslim. Dia belum dikatakan sebagai seorang mukmin sampai dia meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ini dia al-imanu bil uluhiyah, yaitu beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang satu-satunya yang berhak untuk disembah, Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, Allah satu-satunya yang berhak untuk kita minta, untuk kita berdoa kepadanya. Ini dia tauhid uluhiyah. Wa annahu wahdah alladzi la ilaha illahu la syarikalah, faman idda'a anna ma'allahi ilahan yu'bad fa innahu lam yu'min billah, fala budda an tu'mina bimfiradihi bil uluhiyah, wa illa fama amanta bih.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak ada kesyirikan baginya dalam penyembahan. Barang siapa yang mengklaim, barang siapa yang meyakini bahwasanya ada Tuhan yang lain yang disembah, yang boleh disembah, ada Tuhan yang lain yang boleh kita berdoa, ada sosok yang lain yang kita meminta, fa innahu lam yu'min billah, maka hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah. Artinya dia bukan mukmin. Dia bukan mukmin, dia bukan muslim. Kalau dia meyakini ada sosok yang lain yang dia minta-minta kepadanya. Kalau dia meyakini ada sosok yang lain yang dia sembah, yang dia puji-puji, yang dia beristighosah, yang dia bertawasul kepadanya, maka orang ini kafir. Orang ini bukan mukmin. Fala Buddha. Oleh karena itu kata beliau, maka kita harus mengimani, meyakini bimfiradi bil uluhiyah. Antu'mina bimfiradihi bil uluhiyah. Kita harus mengimani uluhiyahnya Allah. Kita harus meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kalau tidak, fama amanta bih, maka kita bukanlah orang yang beriman. Kita bukan mukmin, kita bukan muslim. Ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah bedanya kita dengan orang-orang kafir. Inilah bedanya kita dengan orang-orang kafir. Ya. Beda halnya dengan pemikiran orang-orang liberal yang menyamakan antara muslim dengan kafir. Ya, yang mereka mengatakan bahwasanya kafir itu juga mereka beragama, mereka juga punya Tuhan yang mereka yakini, dan mereka menganggap bahwasanya mereka termasuk orang-orang yang beriman kepada Tuhannya. Ya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pemikiran yang sesat dari kalangan orang-orang liberal. Ya, Tuhan kita berbeda dengan Tuhan mereka. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang kita sembah, yang berhak kita sembah, yang tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang liberal, ya mereka meyakini bahwasanya Tuhan-Tuhan orang-orang kafir itu adalah Tuhan-Tuhan yang menurut mereka juga berhak untuk disembah, sehingga mereka menyamakan antara muslim dengan kafir. Ya, ini pemikiran yang batil, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ar-rabi', yang keempat, ya tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah antu'mina bil asma'i was sifat ala wajhil la'iq. Beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Tanpa merubah-rubah maknanya, tanpa menolak sifat-sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah, tanpa mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu, dan tanpa menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Faman harrafa ayati sifat au ahadits sifat fa innahu lam yuhaqqiq al-imana billah. Siapa saja yang mentahrif, yang merubah-rubah ayat-ayat sifat, maka hakikatnya dia tidak merealisasikan keimanannya dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentahrif, yang merubah ayat-ayat sifat, makna dari ayat-ayat sifat atau hadis-hadis yang menjelaskan sifat-sifat Allah, maka hakikatnya sebenarnya dia tidak merealisasikan imannya dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ambil contoh kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala qaum, ada sekelompok orang yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ay istaula. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Ya. Mereka mengatakan istaula. Makna istawa adalah istaula. Mereka tahrif. Mereka rubah makna istawa menjadi istaula. Ya, istaula artinya berkuasa. Sementara makna istawa sudah maklum. Orang-orang sudah paham makna istawa, yaitu maknanya irtafa. Maknanya menunjukkan tinggi. Ala wartafa'a. Ya, menunjukkan ketinggian. Ya, uluwun khasun, ketinggian yang khusus. Ya, ini maknanya. Tapi mereka mengatakan enggak. Maknanya adalah istaula. Mereka mengatakan istaula. Makna istawa syar'an wa lughatan ala wartafa'a 'alal 'arsy.
Ya, mereka mengatakan maknanya adalah istaula. Padahal makna istawa baik dari sisi syariat ataupun dari bahasa itu adalah ala wartafa'a 'alal arsy. Tinggi di atas arsy. Ya, tinggi di atas arsy menunjukkan ketinggian Allah. Lakinnahu 'uluwun khasun, ketinggian yang khusus. Laisal 'uluwul 'am 'ala jami'il makhluqat. Bukan ketinggian secara umum pada semua makhluk, bukan. Tapi ketinggian khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Fahadzal ladzi fassara istawa bistaula lam yuhaqqiq al-imani billah. Nah, orang-orang yang mentahrif, yang merubah istawa menjadi istaula, maka hakikatnya dia tidak merealisasikan imannya dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, ya. Sebagaimana ya orang-orang Asy'ari, ya orang-orang dari kelompok Jahmi, bahkan Jahmi menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana Qadariyah. Ya. Demikian juga kelompok yang lain yang mentahrif, yang merubah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari golongan Mu'tazilah, ya, yang mereka merubah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka merubah firman Allah Subhanahu wa taala, lima khalaqtu biyadayya, ya, di dalam surah Shaf ayat 57, mereka mengatakan ai bi qudrati, ya, bi qudrati, kalimat tangan mereka rubah dengan makna kekuasaan, ya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, sebagaimana keyakinan ahlu sunnah, tatkala mereka beriman dengan sifat-sifat Allah, maka tanpa menolak, tanpa merubah maknanya. Bukan berarti kita mengatakan Allah enggak kuasa, bukan. Ketika kita mengatakan, ketika ayat ini menjelaskan biyadayya itu maknanya tangan, maka kita imani tangan itu ya tangan. Bukan berarti kita mengingkari kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Tapi merubah kalimat tangan di sini dengan kekuasaan, maka ini butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka jangan dirubah. Maka jangan dirubah. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Nah, orang-orang yang merubah, ini hakikatnya dia tidak merealisasikan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya, ketika kita meyakini bahwasanya tangan itu adalah tangan, maka kita juga meyakini tangannya Allah itu berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan disinilah bedanya kita dengan mubtadi'. Bedanya ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Bedanya salafus saleh, salafiyun, orang-orang yang memahami agama ini, memahami akidah di atas manhaj salafus saleh, dengan orang-orang yang memahami agama ini di atas manhaj yang menyimpang, di atas manhaj Jahmiyah, di atas manhaj Qadariyah, di atas manhaj kelompok-kelompok sesat yang lainnya, ya. Mereka memahami dalil berdasarkan apa yang difahami oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ya, ini di ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Fajami'ul mubtadi'ah fil asma' wa sifat al-mukhalifina lima alaihi salafus salih lam yuhaqqiqul imana billah. Semua mubtadi', kelompok ahlul bid'ah dalam masalah asma' dan sifat, mereka menyelisihi salafus salih dalam memahami asma' dan sifat. Mereka hakikatnya tidak merealisasikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ya. Ini dia ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beriman dengan 4 hal ini. Kita harus beriman dengan empat hal ini. Wala naqul innahum ghairu mu'minin. Di sini juga perlu kita perhatikan, ya, ketika ada orang yang mentahrif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita mengatakan dia bukan beriman, artinya dia bukan mukmin, dia kafir, bukan. Ya, jangan tergesa-gesa dalam memvonis seseorang. Jangan tergesa-gesa dalam menghukumi seseorang, ya. Fahum mu'minun la syakka. Ya, kalau mereka tidak jatuh ke dalam kekafiran, mereka tidak mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hanya tergelincir dalam satu masalah, maka jangan serta-merta kita vonis kafir. Ya.
kita yakini mereka mukmin, lakinnahum lam yuhaqqiqul imana billah. Namun ya mereka tidak benar dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Wa hum mukhti'una mukhalifuna li tariqis salaf. Mereka salah, mereka sesat, mereka menyelisihi jalannya para salaf. Wa tariqatuhum dhalalun bila syak. Jalan mereka ya tanpa ragu lagi sesat. Orang-orang yang menyelisihi jalan para salafus saleh tanpa kita ragukan lagi pasti sesat. Pasti sesat karena salafus saleh itu adalah Nabi dan para sahabatnya. Jadi orang-orang yang menyelisihi jalan Nabi dan para sahabatnya pastilah sesat. Walakin la yuhkam ala sahibihi bidhalal hatta taquma alaihi hujjah. Namun kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jangan langsung menghukumi orang-orang yang keliru ini, yang jatuh ke dalam kesesatan ini dengan mencap atau melabeli sesat hingga ditegakkan kepada mereka hujjah. Jadi harus ada hujjah dulu. Ya, harus disampaikan dulu kebenaran kepada mereka. Ya, sampaikan dulu kebenaran. Jangan langsung vonis, wah si fulan sesat, si fulan sesat, si fulan sesat. Terlalu gampang memvonis orang lain sesat. Terlalu gampang memvonis orang lain salah sebelum dijelaskan dulu kesalahannya. Ya, dijelaskan dulu kekeliruannya. Fa idza qamat alaihi al-hujjah wa asara ala khata'ihi wa dalalihi kana mubtadi'an fima khalafa fihi al-haq. Kalau sudah disampaikan hujjah, sudah dijelaskan kepada dia dalil, dan dia masih ngeyel, dia masih tetap di atas kesesatannya, di atas kesalahannya, barulah ini orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Ya, mubtadi' fima khalafa fihi al-haq. Mereka melakukan sebuah bid'ah, ya, mereka mubtadi' dalam perkara-perkara yang menyelisihi kebenaran. Wa in kana salafiyan fi ma siwahu fala yusaf bi annahu mubtadi'un ala wajhil itlaq. Nah, kalau ya ternyata yang menyimpang ini adalah dari orang-orang yang sebenarnya dia memiliki pemahaman salafus saleh namun tergelincir dalam satu masalah, maka janganlah mereka disifatkan dengan mubtadi' secara mutlak, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang kita yang merasa seolah-olah salafi ya terlalu gampang memvonis orang. Ya, ada mungkin sebagian teman-teman kita yang kita tahu secara umum dia di atas manhaj salaf. Secara umum dia berada di atas manhaj salaf. Dia mengikuti para sahabat, dia mengikuti Nabi SAW dan para sahabat, dia mengikuti para tabi'ut tabi'in dan yang lain-lainnya. Hanya dalam satu masalah dia keliru, langsung kita vonis ahlul bid'ah, langsung kita vonis sesat. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wa in kana salafiyan fi ma siwahu fala yusaf bi annahu mubtadi' ala wajhil itlaq. Kalau dia salaf, ya, pada selain yang dia tergelincir itu, dia salaf, artinya pemahamannya salaf, maka jangan langsung dia disifatkan bahwasanya dia sebagai mubtadi', ya, bahwasanya dia sebagai mubtadi' secara mutlak. Wala bi annahu salafiyun ala wajhil itlaq, dan tidak pula dia disifatkan sebagai salafi secara mutlak. Bal yusaf bi annahu salafiyun fima wafaqa salaf mubtadi'un fima khalafahum. Namun orang ini dikatakan sebagai dia salafi dalam satu masalah, tapi dia mubtadi', dia sesat dalam masalah yang lain. Ini ikhwan fillah, dan ini sebenarnya banyak di kalangan kaum muslimin. Ya. Jadi kalau ada orang-orang seperti ini mungkin masih bisa diluruskan. Maka kita luruskan dengan memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka. Bukan langsung divonis, disebarkan kemana-mana hingga akhirnya dia pun merasa dijauhkan. Akhirnya dia pun memang betul-betul menjauh. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim ikhwan fillah, kita harus mengimani, tatkala beriman kepada Allah, kita harus mengimani 4 hal ini. Nah, demikian ikhwan fillah. Azanallah wa iyyakum jami'an. Insyaallah akan kita masih bahas tentang masalah asma wa sifat ini. Ini agak cukup karena disinilah bedanya antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Sehingga ini perlu sedikit penjelasan yang agak panjang. Namun insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya karena sudah hampir masuk waktu salat Isya. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.